Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel Maximiliano Arfiria Sayaka. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian DNA. DNA adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Satu nukleotida tersusun atas 3 bagian. Yang pertama, gula deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Yang ketiga yaitu asam fosfat yang berjumlah 1, 2, atau 3. DNA memiliki dua fungsi. Yang pertama, mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi lain. Yang kedua, sintesis protein. DNA juga memiliki dua replikasi. Yang pertama, kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal atau biasa disebut kemampuan autokatalitik. Yang kedua, kemampuan DNA membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya jadi disebut kemampuan heterokatalitik. Proses replikasi DNA dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase, lalu terjadi pemisahan pasangan 2 pita DNA. Untuk yang kedua, masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan katalisir oleh enzim DNA polimerase. Untuk yang ketiga, nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Yang terakhir, setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement yang baru. Selain itu, replikasi DNA memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, konservatif, yaitu molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua, semi-konservatif, yaitu setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang ketiga, dispersif, yaitu molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu RNA. Pengertian RNA adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat terbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Satu nukleotida tersusun atas 3 bagian. Yang pertama, gula ribosa. Yang kedua, basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin, guanin. Pirimidin terdiri atas urase, sitosin. Dan yang ketiga, asam fosfat dapat berjumlah 1, 2, atau 3. RNA juga memiliki 2 macam. Yang pertama, RNA genetik, hanya dimiliki oleh organisasi tertentu yang tidak memiliki DNA. Fungsinya sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. Yang kedua, RNA non-genetik, terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Memiliki 3 macam yaitu mRNA, rRNA, tRNA. Selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. Sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan juga di dalam nukleus.
Yang kedua, DNA berupa rantai panjang dan ganda atau biasa disebut double helix. Sedangkan di RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Yang ketiga, DNA memiliki fungsi berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Yang keempat, DNA basa nitrogennya terdiri atas purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, timin, dan sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri atas purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, uracil, dan sitosis. Untuk perbedaan masing-masing komponen gulanya bisa dilihat dari gambar tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan karena ini baru pertama kali saya bikin gini. Terima kasih.